Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 12 September 2024, Saudara Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini ada banyak orang baik. Banyak. Ada etika sosial yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat, pedoman kehidupan bersama. Bahwa untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus beriman. Maka berbuat baik itu menjadi hukum umum dan tidak khusus hanya ada pada orang-orang beriman atau orang-orang beragama tertentu. Demikian juga saudara-saudari kewajiban untuk mencintai keluarga misalnya, itu melekat pada siapapun, apapun agamanya. Itu sudah hukum alam. Bagi Yesus, saudari-saudara, kualitas penghayatan hidup level ini tidak cukup bagi kaum beriman. Orang beriman itu harus melangkah lebih jauh, harus menyelam lebih dalam, dan berinisiatif untuk melakukan yang lebih sebagai ungkapan imannya. Karena itu Yesus memberikan contoh yang radikal kepada kita dalam firman-Nya hari ini, dalam Injil hari ini. Bukan supaya orang menjadi radikal, menjadi kaum radikal, intoleran, melainkan menyadari bahwa hanya dengan melangkah lebih jauh dari kebiasaan dunia,
Orang-orang beriman dapat membarui dunia dan menegakkan keselamatan tentu saja. Orang beriman, orang beragama, dia harus mempunyai nilai plus. Kalau dia tidak berbeda dengan orang yang tidak beragama, apakah gunanya beragama? Apa gunanya menjadi orang beriman? Ini tantangannya untuk kita saudara-saudari sebagai orang beriman. Jangan sampai kita rajin berdoa, rajin berekaristi, tapi perilaku hidup kita tak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama, yang tidak mengenal Tuhan. Ini tantangan sekaligus penyadaran bagi kita agar sebagai orang beriman kita harus memiliki kualitas lebih, nilai plus. Kalau semuanya sama saja, lalu apa dampak iman itu bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita? Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, contoh-contoh yang diangkat Yesus hari ini menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh sama saja dengan orang yang tidak beriman. Kita tidak boleh sama saja dengan orang yang tidak beragama. Karena iman kita maka harus ada dampak lebih yang muncul dari penghayatan iman kita. Soal mengasihi, siapapun bisa mengasihi, tapi mengasihi musuh, orang beriman harus mampu melakukannya. Maka dia harus menyelam lebih dalam, dia harus melangkah lebih jauh. Itulah orang beriman. Demikian juga ketika berbuat baik, saudara-saudari, siapapun bisa berbuat baik, bahkan orang yang tidak beriman, tidak beragama. Tapi apa kelebihan seorang yang beriman? Bahwa dia berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan, katakanlah itu pamrih, karena perbuatan baiknya. Yang berikut, saudara-saudari, soal menghakimi, orang beriman tidak boleh menghakimi. Seringkali saudara-saudari dalam hidup kita mudah menghakimi. Karena itu saya suka suatu quote yang berbunyi begini. Kita atau manusia itu menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan sendiri. Seringkali itu yang terjadi, saudara-saudari, mudah menghakimi orang, tapi kemudian juga gampang membela diri. Orang beriman harus punya kualitas lebih, nilai plus di hadapan Tuhan, justru karena beriman. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kita diajak untuk menghayati iman kita, untuk memberi nilai lebih. Tidak boleh menjadi sama dengan orang-orang yang biasa saja, seakan-akan tidak beriman, seakan-akan tidak beragama, seakan-akan belum pernah membaca kitab suci. Ini tuntutan sekaligus ajakan untuk kita bahwa sebagai orang beriman, kita harus melangkah lebih jauh, kita harus menyelam lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk berintrospeksi diri, untuk melakukan pemeriksaan batin akan cara kami menghayati iman kami di tengah dunia. Semoga di tengah dunia yang semakin tak tentu arah ini, sebagai orang beriman, kami semakin menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kualitas-kualitas lebih sebagai orang beriman Kristiani. Nilai-nilai plus justru karena kami percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.